Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Eka Agusti, berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Organisasi negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai organisasi negara. Yang pertama, saya akan membahas mengenai klasifikasi organisasi negara dan organisasi pemerintahan. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama dalam melakukan sesuatu guna meraih tujuan yang sama. Maka dapat kita simpulkan bahwa organisasi negara adalah suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama dalam suatu negara, seperti Muhammadiyah, Fatwa MUI, Nahdlatul Ulama, Perhimpunan Pelajar Indonesia, dan lain sebagainya. Dan organisasi pemerintahan adalah sejumlah organisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, berupa organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Tatanan organisasi pemerintahan negara dibagi menjadi dua kualifikasi besar. Yang pertama, organisasi vertikal adalah organisasi yang berada di bawah kendali pemerintah pusat seperti kementerian, lembaga, dan badan. Yang kedua, organisasi horizontal adalah organisasi yang berada di bawah kendali pemerintah daerah seperti dinas, badan, dan unit pelaksanaan teknis. Organisasi pemerintahan dapat dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan negara, organisasi yang bertanggung jawab atas keuangan negara. Organisasi negara merupakan struktur government pemerintahan di suatu negara yang menentukan jalannya pemerintahan dengan lancar. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan antar organisasi negara. Hubungan antar alat-alat kelengkapan atau lembaga negara merupakan hubungan kerjasama antar institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Bentuk hubungan kerjasama antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama, hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK. Yang kedua, hubungan antara DPR dan Presiden. Yang ketiga, hubungan antara DPR dan DPD. Yang keempat, hubungan antara MPR dan DPD. Yang kelima, hubungan antara BPK dan DPR. Yang keenam, hubungan antara MA, DPR, dan Presiden. Yang ketujuh, hubungan antara MK, MA, dan DPR. Yang kedelapan, hubungan antara MPR dan Presiden. Yang kesembilan, hubungan antara BPK dan DPR. Dan yang terakhir, hubungan antara MPR dan DPR. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan antar organisasi pemerintahan. Hubungan antar organisasi pemerintahan dapat berbeda-beda, tergantung pada konteks dan tujuan organisasi tersebut. Beberapa contoh hubungan antar organisasi pemerintahan yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap negara mengembangkan hubungan antara lembaga negara dan hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, hubungan antar organisasi dalam sistem pengorganisasian pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan. Hasil analisis menemukan bahwa koordinasi antar organisasi pada tingkat nasional relatif baik, sedangkan koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota masih lemah. Yang ketiga, hubungan keagenan dalam organisasi pemerintahan. Berdasarkan teori agensi, karakteristik utama hubungan keagenan terletak pada kontak pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari prinsipal pada agen. Walaupun cara kerja dan mekanisme hubungan antar partisipan dalam organisasi pemerintah berbeda dengan sektor korporasi, adanya ikatan formal tersebut menunjukkan adanya kontak dalam organisasi pemerintahan di Indonesia. Yang keempat, desain organisasi sebagai jawaban terhadap harmonisasi tugas dan fungsi antar satuan kerja yang saling terlupakan. Hubungan pusat dan daerah. Hubungan pusat dan daerah secara administrasi terbagi atas dua. Yang pertama, hubungan secara struktural. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang pemerintahan.
Pemerintah daerah bersama DPR yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggaraan urusan di tingkat pusat. Presiden dibantu para menteri untuk menjalankan pemerintah. Yang kedua, hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain. Hubungan tersebut juga terletak pada visi, misi, dan tujuan hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu mengenai desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan tugas atau wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau yang disebut dengan otonomi daerah. Pembahasan yang terakhir mengenai kementerian, lembaga, satuan kerja, perangkat daerah, institusi, dan state auxiliary bodies. Kementerian, lembaga, satuan kerja, perangkat daerah, institusi disingkat dengan K-L-D-I adalah instansi atau institusi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja negara atau APBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Unit kerja kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Penggunaan barang atau jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang atau jasa milik negara atau daerah di masing-masing kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi. K-L-D-I tunduk pada peraturan dan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang dituangkan dalam berbagai peraturan pemerintah dan keputusan presiden. State auxiliary bodies yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang termasuk dalam alat kelengkapan negara. Alat kelengkapan negara yaitu lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung dan bertindak untuk dan atas nama negara seperti presiden dan wakil presiden, DPR, serta kekuasaan kehakiman. Istilah state auxiliary dapat merujuk pada komite atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu berbagai tugas seperti penegakan hukum dan peningkatan pelayanan publik. State auxiliary bodies dapat mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda-beda tergantung pada negara dan konteksnya. Misalnya di Indonesia, Komisi Yudisial adalah lembaga pembantu negara yang bertanggung jawab mengusulkan hakim Mahkamah Agung dan memantau perilaku hakim. Setiap state auxiliary bodies harus terdiri dari seorang direktur dari negara bagian atau wilayah terkait dan tidak kurang dari 5 anggota. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.